warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dan kesehatan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini untuk menghadiri undangan saya. Hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan apa yang saya pelajari di CGB Angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif untuk sekolah kita di SDN Tropodo 1. Bapak Ibu guru, sebelum saya ke materi budaya positif, tentunya teman-teman sudah mengerti itu apa budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan sehari-hari di sekolah. Kira-kira siapa yang tahu ya? Bu Lili, apa itu budaya positif, Bu Lili? Ya. Ini yaitu anak-anak ketika datang sudah menerapkan bersama-sama sama Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bu Lili. Ya, memang ada contohnya ya, seperti yang kita lakukan tiap pagi kita menyambut anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu gurunya. Ketika datang kita menyambut dengan senyuman. Ada lagi kira-kira Mbak Sarah? Budaya positif yang kita laksanakan di sekolah bisa juga kita bersapa dengan teman, belajar sopan, ya. Terima kasih. Bertegur sapa, saling menyapa. Ada lagi Pak Saleh? Contoh ya. Contohnya membuat kesepakatan kelas, kemudian membersihkan kelas dengan bertiket. Monggo yang lain bermanfaat. Monggo Bu Tati bisa menambahkan tadi ada salam-salaman, bertegur sapa, membuat keyakinan kelas. Contohnya mungkin mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama atau mengajar kelompok, kemudian melakukan kegiatan literasi bersama. Itu menjadi kebudayaan positif yang sekarang sudah dikembangkan kok. Terima kasih. Bekerja sama, ya. Bu Justi, menurut Bu Justi ada lagi nggak contoh-contoh nanti? Pak Roes, ya, bisa ditambahkan? Kebiasaan setiap hari yang dilakukan anak-anak itu membuang sampah. Luar biasa, kebiasaan setiap hari contohnya membuang sampah. Ya betul. Bu Devi mungkin bisa menambahkan? Kita bisa mengajak anak-anak untuk doa bersama sebelum pelajaran. Dengan kedua, kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin yaitu sholat jamaah di waktu zuhur. Alhamdulillah Bu Febi sama ya. Jawaban dari teman-teman guru tadi luar biasa ya. Ada yang berjabat tangan, bersalam-salaman, menegur sapa, baik itu siswa kita, baik itu teman guru atau ibu bapak kepala sekolah dan semua warga yang ada di sekolah. Membuat keyakinan, bergotong royong, kelompok, bekerja bakti, berdoa, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Itu semua merupakan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya
yang Bapak sebutkan tadi merupakan contoh-contoh budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan, ya, keyakinan, kebiasaan di sekolah. Jadi yang nilai yang sudah diyakini baik oleh siswa maupun guru, kebiasaan yang sudah dilakukan setiap hari di sekolah, ya. Kebiasaan ini berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, nah, ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, Bapak Ibu, ya. Bertanggung jawab pada apa? Pada yang dilakukan setiap hari. Nah, inilah yang perlu kita terapkan, bagaimana murid kita itu bisa menjadi lebih baik. Dari budaya positif itu kita akan mengetahui konsep intinya apa saja yang perlu dikembangkan. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran pada dengan paradigma baru itu, ya, kalau dulu kita sebagai guru mungkin, ya, sebelum kurikulum merdeka atau mungkin sekarang pun kita masih ada yang melaksanakan bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu dulu lebih banyak berpusat pada murid. Jadi kita ceramah terus, ya, anak-anak yang mendengarkan. Nah, ya, fokus, mereka fokus ke kita. Jadi anak-anak kadang ada yang tidur, ada yang bermalas-malasan. Nah, ini yang harus kita rubah, ya. Yang kita rubah bagaimana? Nah, pembelajaran berpusat pada siswa karena di sini menurut filosofi, ya, pendidikan, menurut filosofi pendidikan KHD itu Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh bapak pendidikan. Nah, yang mengharapkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi murid belajar dengan rasa penuh senang, menyenangkan, di kelas itu menyenangkan, ya. Kita tahu bahwa murid kita itu berbeda-beda karakter, mereka sangat unik. Allah memberikan berbagai jenis keistimewaan, bakat. Nah, bakat itu yang harus kita kembangkan, Bapak Ibu, ya. Seumpama kertas itu ada coretan. Nah, coretan ini kalau kita tidak lihat setiap hari akan begitu terus, ya, sampai di situ. Tetapi kalau kita kembangkan pelan-pelan, oh ini dia sukanya di mana, cara belajarnya yang diminati bagaimana. Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita pikirkan ke depannya. Bapak Ibu tadi, ya, jadi anak-anak yang beraneka ragam itu tadi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Wujudkan itu tadi, Bapak Ibu, ya. Maka kita sebagai guru dapat menerapkan teori kontrol. Teori kontrol ini dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah diri kita sendiri. Nah, coba Bapak Ibu berdiri, tangannya digenggam begini. Nah, digenggam begini. Sama berpasangannya, coba diitik-itik ke opornya. Kalau yang memegang tangannya ini jangan sampai terlepas. Nah, ya, coba praktekkan Bu Lili sama itik-itik Bu Salih. Nah, kalau dia berusaha ingin mengeluarkan genggamannya, nah meskipun geli, ya, Bu Lili tidak akan melepaskan
itu ada, berarti dari orang lain itu ya. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dirinya sendiri. Disiplin positif. Ada yang tahu disiplin positif? Pak Saleh? Apa itu disiplin positif? Pak Saleh ini kan sudah TGP lulus ya. Disiplin positif Bu Lili? Apa itu disiplin positif? Lah ini pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi anak ini misalkan dituntut untuk tanggung jawab, bagaimana menerapkan nilai tanggung jawab ini pada dirinya sendiri. Ya. Bagaimana anak ini bisa mandiri? Itu namanya nilai kebajikan. Ya, kodrat anak agar berdaya untuk mengontrol dirinya. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi kalau sekolah kita, anak-anak kita itu sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan, ya, yang kita telah berikan teladan, yang kita berikan contoh sehari-hari, maka mereka akan dengan tanpa disuruh pun mereka akan mengikuti jejak kita, karena setiap hari sudah diberi teladan. Bersalaman, tanpa disuruh mereka akan bersalaman. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal ini meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Nah, misalkan ada di kelas ada temannya yang hilang, uangnya hilang jatuh. Bu, ada uang Bu hilang. Uangnya siapa? Coba diumumkan di kelas. Nah, kita kasih arah bukan langsung. Kalau menemukan barang di kelas bukan miliknya, kita tuntun agar mereka itu mengumumkan pada temannya biar tertanam nilai kejujuran. Bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Misalkan dia membawa bekal, melirik temannya. Oh ya, ada istirahat ya. Sebentar ya, kita tepuk dulu. Perhatikan, kalau kita tepuk semangat, kalau saya semangat 1, nanti 2, 3 berbeda ya. Semangat 1, semangat 2, wow, wow, semangat 3, ha, nanti semangat 1, 2, 3 diulang, wow, ha, ya, mulai dari 1 sampai bisa diterima? Bisa. Semangat 1, semangat 2, wow, semangat 3, ha, semangat 1, 2, 3, wow, ha. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi tentang nilai-nilai kebajikan ya. Coba Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan misalkan ya, ada anak yang berkata kasar. Kira-kira anak ini nilai-nilai kebajikan ini ke budaya positifnya yang mana? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Ya, ada di situ tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak boleh berkata kasar. Berarti sopan. Nah, kalau misalkan
dia tidak dia dibully temannya terus, jadi dia marah. Kira-kira anak ini belum melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, karena pasti dia punya pembelaan diri. Kenapa dia bisa marah? Ya, jadi untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan ini supaya mereka tidak dibully, tidak jadi marah-marah tadi. Mereka yang berbuat itu harus menerapkan nilai keyakinan yang mana? Pak Salim, ada Pak Salim? Silakan Pak Salim. Kira-kira nilai mana yang tepat Pak Salim? Menghargai orang lain, menghargai teman. Kita terapkan nilai saling menghargai teman. Biar tidak ada yang saling membuli lagi, ya. Ada anak yang disuruh maju gurunya, ayo nak silakan dikerjakan, dicoba halaman apa nomor 1. Dia bisa tapi tidak mau. Akhirnya nurutkan nih, ayo kamu aja, kamu ini loh, tak kasih jawaban, kamu aja yang malu. Ya, nilai kebajikan mana yang harus diterapkan di situ? Percaya diri, ya. Harus pede. Nilai percaya dirinya yang harus kita tumbuhkan. Kamu pasti bisa. Dicoba dulu. Salah tidak apa. Yang penting dicoba. Dari sini mungkin semangatnya akan tumbuh. Bapak Ibu, tentu kita akan menemukan masalah kita ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas. Banyak sekali permasalahannya. Seperti contohnya, Pak Salim tidak bawa bekal. Tidak bawa bekal. Pak Salim ini murid kelas 6, ya. Tidak bawa bekal. Dia merebut milik temannya. Teman miliknya Lili dimakan. Akhirnya Lili marah. Bu, ini Bu, makan aku direbut oleh Salim. Saya tanya, kenapa nak kamu ambil makanan temanmu? Saya lapar, betul, jawabannya lapar. Saya sebagai guru langsung gini, kenapa direbut? Minta nggak bisa kan? Dengan ada kasar. Ini nanti pasti tidak akan selesai, marah juga. Saling marah semuanya. Nangis, ya. Jadi kita lihat kebutuhan dasar yang belum dimiliki Pak Salim ini apa? Kok dia sampai merebut makanannya? Kira-kira kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Karena dia lapar di kelas, nggak bawa bekal, nggak bawa bekal, ya, nggak bawa bekal, nggak punya makanan. Ya suruh sodako. Kalau kita tahu, kalau kita tanya kenapa Anda kok sampai merebut makanan temannya, itu Bu, saya nggak dikasih bekal sama orang tua saya, nggak sempat, ibu saya kerja, saya lapar nggak dikasih sama Lili, jadi saya rebut. Harus kita kasih pendekatan ke Lili, apakah baik jika kamu tadi marah-marah tahu saya nggak bawa bekal? Tidak tuh, ya saya mau kasih, ya mau tak kasih lah Pak. Salimnya merebut dulu lah. Akhirnya dikasih pengertian bagaimana seharusnya. Itu nanti kita pelajari di restitusi, ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Pasti semuanya ingin disayang oleh gurunya, betul nggak? Anak kita perlu merasa ingin disayang, betul. Coba kalau Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, ya,
dia tidak semangat. Mungkin kurang kasih sayang gurunya karena gurunya hanya memperhatikan yang pintar saja. Kita amati anak ini kok dari tadi diem aja ya. Nah, kebutuhan dasar apa yang harus kita cari, kita penuhi. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Nah, semua orang ingin bebas ya, ingin punya kebebasan. Begitu juga anak didik kita. Kalau misalkan hari libur, besok libur, kita kasih PR banyak, pasti dia akan berontak. Besok libur kasih PR banyak. Nah, saya ingin ini lah ya. Jangan terlalu banyak ngasih PR, itu juga nggak baik ya. Sedikit juga nggak baik. Dilihat kondisi dan situasinya. Kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, kalau jenengan di kelas ingin anak muridnya senang, itu bagaimana caranya? Agar pembelajaran senang itu bagaimana? Kreatif dan inovatif di kelas. Nah, kalau misalkan waktu itu matematika Bu Tanti, bagaimana dengan yang tidak bisa matematika? Memperhatikan di dalam apanya? Ya. Iya. Betul ya. Iya, betul ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita tahu bahwa anak kita itu ada yang nggak bisa ini. Nah, ya, kita cari kebutuhan anak kesenangannya, bahwa anak ini senangnya menggambar. Nah, pas waktu itu misalkan lingkaran, kamu gambar donat. Nah, kamu gambar donat satu kelompok ya. Ini yang bagian gambar donat, ini yang menghitung lingkarannya. Ada yang suka ngomong lah, kamu yang presentasi. Jadi menyeluruh biar anak itu tidak diem. Kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini kompetensi yang dimiliki. Anak ini punya bakat menggambar. Ini dihargai. Oh, gambaranmu bagus. Nah, kalau kita sebagai guru mengatakan gitu, nah pasti dia akan senang, merasa dihargai. Tapi kalau kita ini bagus, diem aja, walau gambaranku abu elek, gak direken ambil bu guru lah, ya dia ingin dihargai. Ya. Jadi kalau kita menghargai, pasti itu akan anak menjadi semangatnya. Itu tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia yang harus kita terapkan pada siswa kita. Jadi setiap waktu pembelajaran kita dapat di anak didik kita itu ada yang guyon naik. Nah, kenapa kok di sekolah itu guyon naik? Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi di rumah? Misalnya, anak ini di rumah nggak punya teman, orang tuanya juga sibuk. Nah, mungkin di rumah nggak bisa guyon, jadi di sekolah dilampiaskan. Nah, ini kebutuhan kesenangan, kebebasan. Lanjut ya Bapakku. Dalam melakukan sesuatu, semua orang pasti mempunyai motivasi. Motivasi itu tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu, baik dari dirinya sendiri maupun dari dorongan luar. Boleh bisa dikasih contoh motivasi yang dari dalam itu seperti apa? Ya. Misalnya kita punya bakat menyanyi, kita kembangkan melalui mengikuti lomba-lomba. Di situ kita menggali apa yang ada di diri kita menjadi kreatif dan inovatif.
motivasi intrinsik ya, internal dari dalam. Apa itu motivasi internal dari dalam itu contohnya seperti apa? Mengikuti ada Bu Lili punya bakat menari. Nah, menari ini mau dikembangkan yang dia tahu hanya tari biasa-biasa saja. Dia ingin menjadi juara internasional. Makanya dia ingin mengembangkan bakatnya. Begitu ya Bu Lili ya. Bakatnya dari dalam. Nah, dia harus untuk memenuhi keinginannya menjadi penari yang hebat, yang handal, internasional. Maka dia ingin tampil memenuhi kompetensi yang ada di dalam dirinya, mengikuti lomba-lomba, les-les privat gitu ya Bu Lili ya. Nah, dia punya niat dari dalam dirinya sendiri, tidak ada pengaruh dari luar, maksudnya suruh temannya gitu, disuruh temannya. Nah, karena kemauannya sendiri ini ya namanya motivasi internal dari dirinya sendiri. Nah, ada juga motivasi ini karena dorongan orang lain. Nah, karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Siapa yang bisa membaca contoh? Oh ya, selamat. No. Misalkan lomba di kampung 17 ya, itu karena lombanya sangat menggiurkan. Juara satu mendapatkan hadiah uang sebesar 150.000 ya. Karena kita tidak ini, karena dengan melihat nominal hadiah utama tadi, dan kita ingin mengikuti lomba tersebut. Ya, jauh-jauh beda. Seperti yang saya sendiri kemarin. Ya, biasa. Terima kasih pendapatnya. Nah, betul yang dikatakan Bu Salama tadi, motivasi eksternal atau dari luar, dorongan dari luar ini timbul karena bukan dirinya sendiri mendapatkan imbalan, seperti ada lomba tadi ya 17-an, karena hadiahnya yang gede dan jadi semangat. Kalau nggak ada hadiahnya, dia nggak akan ikut lomba turuai pokoknya. Nah, ya, daripada ikut lomba panas-panas, karena hadiahnya yang besar, dia berkeinginan ikut. Nah, ini bukan dari dirinya sendiri, tapi ada sesuatunya. Nah, ini tidak baik Bapak Ibu. Nah, boleh kita kasih hadiah buat anak didik kita, tapi dilihat. Nah, waktu program apa kita memberi hadiah? Jangkanya pendek apa panjang? Kalau terlalu panjang programnya, dikasih hadiah terus, itu tidak baik, bisa membunuh bakat dan kreativitas anak. Ya, karena ada lomba kebersihan sekolah, ya, gak ada hadiahnya, semalam satu. Nah, karena nanti ada piala ini, ayo berlomba-lomba semuanya, karena menginginkan itu tadi. Nah, boleh kita yang pas ini, jangkanya pendek, misalkan dalam tanya jawab di kelas. Ayo siapa yang bisa menjawab? Nah, ya saya Bu, bermain. Jadi yang lain akan termotivasi sendiri dari dirinya sendiri. Anak-anak bisa menerapkan itu yang kita harapkan. Jadi kesadaran dari dalam, istilahnya ya, dari dalam dirinya sendiri, bukan orang lain. Boleh menambahkan Bu? Monggo Pak Rois. Untuk memotivasi dari dalam diri itu, seseorang atau anak itu harus mempunyai cita-cita. Betul. Kalau dia punya cita-cita supaya untuk mencapai cita-citanya itu mungkin, maka dia harus berjuang belajar dengan atau juga bisa membuat kata-kata, kayak kata-kata mutiara atau kata-kata hari ini atau kata-kata saya harus bisa. Dari kata saya harus bisa, berarti itu motivasi dari diri sendiri, dari internal. Iyalah, itu yang diharapkan. Kalau anak sudah bisa membuat kata saya harus bisa tertanam di dalam hatinya, berarti anak ini sudah bisa
mewujudkan motivasi dari dalam pengaruh yang sehebat apapun tidak akan mempan karena sudah punya keyakinan ya. Nah, anak yang demikian inilah nanti yang diharapkan dan akan menyukseskan bangsa kita ya. Tentunya Bapak Ibu dalam menyelesaikan itu semua kita sebagai guru juga punya posisi kontrol. Bagaimana mengontrol permasalahan yang dihadapi anak didik kita ya. Posisi kontrol di sini ada 5 posisi sebagai penghukum ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Setelah saya belajar di CGT Bapak Ibu ya, ternyata saya sudah mempraktekkan ini di posisi penghukum dan mungkin penghukum terus pembuat rasa bersalah dan teman yang saya praktekkan karena saya merasa posisi teman ini sangat enjoy ya, kita tidak dianggap sebagai guru ya, sewajarnya bisa antara teman berdiskusi, ternyata itu tidak baik. Nah, terkadang kita juga melaksanakan di posisi manajer, kita sudah hanya tidak tahu istilahnya, oh ternyata ini dinamakan teori kontrol. Nah, ya. Posisi penghukum ini Bapak Ibu tidak baik kalau kita terapkan. Kenapa? Karena anak akan cenderung merasa tidak nyaman. Dia takut, yang didapat pasti takut. Kenapa terlambat? Sudah. Karena kamu terlambat, duduk. Berdiri di depan sampai jam pulang. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi anak kan duduk di sini. Tidak, di sini takut. Besok tidak terlambat lagi karena takut. Bisa lagi lebih parah. Membuat rasa bersalah ya seperti begini ya. Lili, tadi kenapa nak kok tidak mengerjakan PR? Kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang di rumah lagi bekerja, kamu di sini enak-enakan ya, tidak mau menulis, tidak mau berhitung sama temannya. Terus kamu di sini ngapain? Kalau nilainya jelek bagaimana? Nanti yang disalahkan bu guru lah. Akhirnya anak ya bu guru maaf, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, merasa murid ini bersalah. Jadi dia tidak ada tanggung jawabnya. Hanya rasa bersalah, besok tidak diulangi lagi begitu aja. Sebagai teman, nah ini kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya sudah, nggak apa-apa, kamu duduk. Tapi besok nggak boleh berbuat itu lagi ya nak ya. Ya bu guru, terima kasih. Nah, ini yang bahaya ya. Murid menjadi teman. Iya, akibatnya murid menjadi tidak pintar. Tidak disiplin, tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tidak punya rasa tanggung jawab, malas ngelamat. Ya gurunya tidak ada rasa hormat, betul ya. Tepuk satu, dua ini Bapak Ibu. Nah, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Terus Bu, kita sebagai guru ada posisi yang mana yang betul? Nah, ini yang kita harapkan ya, yang pemerintah inginkan agar kita itu menjadi posisi yang kelima, manajer. Contohnya gimana contohnya? Contohnya, coba siapa yang bisa ya sebelum saya kasih contoh, mungkin guru-guru yang lain di sini bisa. Mungkin Bu itu bisa memanage atau mengatur, bisa jadi membuat perencanaan pembelajaran. Ini solusi Pak, kontrol posisi kita. Nah, posisi ya.
posisi kontrol guru ketika ada permasalahan siswa kita kita juga bisa jadi penengah, mencari informasi. Maksudnya begini Bapak Ibu, saya luruskan. Nah, ketika ada permasalahan yang kita temukan di anak didik kita, misalkan seperti tadi, ya merebut makanannya. Nah, akhirnya ada temannya yang lapor ke saya, Bu, itu loh Bu Salim, Bu merebut temanku, betul nah, Bu ini dapat teguh apa laporan? Tadi kamu merebut makanannya Lili Salim. Iya Bu. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, saya tidak bawa bekal. Nah, akhirnya Lili marah. Nah, terus kira-kira apakah itu baik? Oh tidak Bu. Nah, kalau tidak baik, kenapa kamu lakukan? Nah, tadi saya berbu. Baik enggak? Tidak Bu, kira-kira ya. Nilai apa? Nilai kebajikan apa yang tidak tidak kamu yakini, tidak kamu sepakati di dalam kelas? Apa? Nah, itu tadi udah dasar yang nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya. Tidak gini Bu, apa namanya guru itu memang harus berada di salah satu di antara 5 itu. Kita iya, betul. Contoh gini, apa namanya salah satu ya satu sebagai hukum. Guru kalau kita melihat seperti yang 20 tahun yang zaman jenengan ya, Sama jenengan. ya ketika SD atau SMP. Kalau guru sebagai penghukum, kamu salah, kamu saya hukum menghafal surat Fatihah gitu. Otomatis sampai sekarang itu pasti hafal surat Fatihah. Gini Pak Salim. Kemudian gini kan ada positifnya Bu. Iya. Contoh lagi misalkan Lili biasanya bertengkar dengan temannya jamba-jambaan Bu. Akhirnya dihukum. Kamu menghafalkan perkalian 1 sampai 10, akhirnya hafal. Sampai sekarang aku diingat. Oh, terus dihukum Bu Ina. Kan ada positifnya di situ. Begini ya. Mungkin yang diutarakan Pak Salim ini lebih condong ke konsekuensi, bukan penghukum. Yang namanya hukuman itu pasti direncanakan, ya kan? Tidak direncanakan, maaf, tidak direncanakan. Kamu terlambat, kenapa kamu terlambat? Duduk sana, di luar, tidak usah ikut pelajaran saya. Akhirnya anak takut, ya. Nah, tetapi jika ada kata begini, kamu terlambat, ya. Karena terlambat, saya suruh baca surat Al-Waqi'ah 30 kali. Ini sudah direncanakan, ada kesepakatan dengan murid. Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Oh Bu, membaca ini. Nah, konsekuensi ini direncanakan, jadi sudah disepakati. Makanya di awal pembelajaran kita harus membuat kesepakatan masing-masing. Ya, nah ini nanti ya kita nanti buat keyakinan kelas ya. Nah, nanti diharapkan di sini kita sebagai posisi kontrol Apakah manajer. itu Bu bisa semua guru berada di posisi manajer? Terkadang Tidak semua Iya, guru kadang- bisa mempraktekkan posisi ada masalah di rumah, manajer. dibawa ke sekolah Nah, anak bentak. iya betul. Nah, Nah, makanya Pak, ini kita diusahakan di posisi karena posisi kontrol yang ideal ada di ini. Makanya kita perlu belajar. Uangnya memang Pak Abel, ya. Aku salah Pak. aku tuh saya tanya, Iya. pemahaman saya kok bingung gitu ya. Iya. Ini kan kalau dilihat dari 5 posisi kontrol dulu ya. Iya. Ini menurut pandangan saya ini berarti 5 kompetensi yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan itu berdepan. Dalam menangani masalah yang terjadi. Contohnya gini, misalkan di situ kontrol 1 sebagai
maksudnya di sini guru itu bisa melakukan atau memberikan sanksi kepada siswa agar siswa itu benar-benar berubah gitu loh. Jadi hukuman tidak hanya untuk memberatkan, tetapi ada manfaatnya. Nanti itu ada Pak, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jangan coba baca-baca di Google apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, tak terduga, yang sifatnya memberikan rasa tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi itu terarah, ada kesepakatan yang sudah dibicarakan antara siswa dengan guru. Itu ya Pak. Nah di sini posisi kontrol itu guru itu bisa mengontrol orang lain. Padahal yang kita pelajari dari awal yang bisa mengontrol diri kita itu dia diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Di sini yang dimaksud sebagai penghukumnya ada guru tadi ada permasalahan, dia mempraktekkan posisi, dia berada di posisi penghukum. Ya. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, sudah, dan kamu terlambat, dia berdiri, tidak ada kebijakan yang lain. Itu namanya penghukum. Nah, itu memberikan rasa tidak aman. Nah, pemantau ya itu mantau nih Pak ya. Teman ya itu tadi seperti yang saya contohkan dari awal ya. Yang ideal di sini kita diusahakan kita belajar, guru diusahakan belajar sebagai posisi manajer. Tapi kalau di TK posisi manajer ini tidak bisa dilaksanakan karena mereka masih TK, belum bisa menemukan solusi, jadi menuntun masih ya. Mungkin bisa di teman atau pemantau itu yang lebih cocok kalau di TK, ya Pak. Nah kalau di iya betul, mereka akan melamar. Nah, mungkin di posisi penghukum ya. Kalau di SMA biasanya yang cocok penghukum ya. Tapi kita harus berusaha di posisi manajer. Lanjut nanti ya. Sudah siang. Nah ini yang dikatakan Pak Salim. Nah untuk mewujudkan itu kita harus belajar keyakinan kelas dulu Pak Rois. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi. Nah biar anak-anak itu tidak membuat kesalahan lagi ya, bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dibuatnya, maka kita harus buat keyakinan kelas Pak Ois ya, kesepakatan. Nah ini keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini. Misalkan ayo anak kita ajak siswa kita untuk berdiskusi, ayo keluarkan ide kamu untuk membuat keyakinan kelas yang kamu yakini. Nah, seperti apa yang harus kalian sepakati? Tidak boleh ramai, tidak boleh makan ketika jam pelajaran, tidak boleh terlambat. Nah, kata-kata tidak boleh itu nanti kita perbaiki menjadi kata-kata yang positif Pak. Nah, terus menjadi nilai kebajikan yang diterapkan kita pasang dan kita tempel di dalam di kelas supaya anak itu ingat, oh ini loh nilai keyakinan yang kita buat sendiri yang kita sepakati. Tidak boleh datang terlambat. Nah di sini nilai kebajikannya disiplin tepat waktu. Kalau misalnya masih ada pelanggaran kita panggil. Nah kita laksanakan tadi posisi kontrol tadi ya, dan kita praktekkan yang mana kalau bisa praktek jadi posisi manajer. Oke, bisa dimengerti Pak Roes? Insya Allah ya. Nah keyakinan kelas tadi seperti itu. Nah ini segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid ya. Jadi kita sebagai guru berusaha menciptakan kondisi pembelajaran itu senyaman mungkin ya. Jika mereka melakukan kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka menjadi karakter yang lebih baik ya Pak Wes.
ada 3 tahapan Pak dalam segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu begini contohnya, ya. Ketika anak-anak ada permasalahan seperti tadi, tidak membawa makanan, nggak langsung ambil, saya dapat laporan gini, saya panggil anaknya ke depan, kita bicara berdua. Nah, misalkan saya dengan Bu Lili, saya tadi tahu nggak kamu dipanggil Bu Lina ke sini? Nah, Bu Lina tadi dapat teguran, dapat laporan dari siswa kalian, ya, merebut makanan kamu marah. Betul? Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu marah? Nah, kamu tahu alasannya kenapa berbuat begitu? Saya makul, Bu. Nah, saya makul. Itu namanya validasi itu, Pak. Tindakan yang salah. Tahu itu tindakan salah kok tetap dilakukan begitu. Jadi kita mencari kata-katanya tadi bahwa memang ini supaya enggak emosinya tumbuh, kita cari data-datanya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tahu enggak, tindakan yang kamu lakukan itu sesuai enggak dengan kesepakatan kelas yang kita yakini? Nah, kira-kira apa yang kamu langgar dari nilai-nilai kebajikan tadi? Marah. Terus, nah, nilai kebajikan yang perlu dibagi, diterapkan apa sih kira-kira solusinya? Nah, itu ya Pak ya. Menanyakan keyakinan, solusi nilai kebajikan mana yang dilanggar dan yang diperbaiki supaya anak ini berubah begitu. Ya? Alhamdulillah selesai. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga apa yang saya imbaskan ini bermanfaat dan kita saling berkolaborasi, tanya jawab. Ada permasalahan apapun bisa ditanyakan, kita bisa minta nasihat teman, bisa ngasih masukan. Ya. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan tentunya murid-murid kita. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya siang-siang begini. Sudah capek, ya. Ini semua untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya anak-anak, semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 3, 4. Oke. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya kalian sudah tahu semuanya. Seperti apa? Ada yang tahu? Waktu berangkat kalian ngapain? Ya, salam dengan Bapak Ibu Guru. Apalagi? Tepat waktu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Oke? Nah, tujuannya apa? Nah, ini tujuannya untuk menumbuhkan disiplin positif yang nanti akan menjadi budaya positif di sekolah. Ya, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Jadi kamu tidak usah disuruh Bapak Ibu Guru untuk berjabat tangan,
untuk berkata yang baik. Nah, itu sudah ada dalam diri kamu sendiri, ya. Kamu meyakini bahwa nilai-nilai itu nilai yang sangat terpuji. Nah, selanjutnya untuk apa? Nah, langkah-langkah yang akan kita praktekkan hari ini, ya, Bunda tadi sudah menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Kemudian hari ini kita akan kalian tuliskan ide-ide kamu, ya, tentang keyakinan kelas yang kamu punya ide di sini, tuangkan di sini, ditulis, nanti ditempel di sana. Paham? Paham. Ditulis linknya yang ada di bawah, ya. Langsung ditulis, nggak usah nunggu tengahnya, idenya dikeluarkan semuanya. Keyakinan kelas apa yang kamu ingin utarakan? Yang sudah boleh langsung ditempel di bawah. Memukul teman. Yang merah di sini, yang kuning di sini. Oh, kebalik sopo iki. Kuning di sini, oranye di sini. Ayo. Kuning. Ayo, yang hijau, yang hijau. Sini nak. Yang sudah duduk ya. Nali minok nisor itu piye. Sudah semua? Siapa yang belum? Bacakan nak. Nah, satu ini. Tidak boleh memukul teman. Tidak boleh memukul teman. Nah, terus? Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Saya nah, tidak membuang sampah sembarangan. Datang tepat waktu. Tidak boleh berkata kasar, memukul. Nah, ini sama. Tidak boleh memukul. Dilarang tidur, datang tepat waktu. Dilarang berkata kotor. Dilarang membuang sampah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus toleransi. Dilarang berkata kotor. Dilarang rame. Berarti ini apa? Tepat waktu. Tidak boleh beli. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh berbicara. Rame ini ya. Tidak boleh makan. Makan tadi di mana makan tadi? Oh ya. Nah, ini makan. Oke, silakan duduk. Nah. Dilarang berkata kotor. Dilarang memukul teman. Berarti harus apa sikap keyakinan
nilai kebajikan yang harus kamu terapkan apa? Tidak boleh berkata kotor, berarti saling tidak boleh memukul, saling menyayangi, saling menyayangi, saling menghormati. Nah, kalau datang tepat waktu, makan tidak boleh di kelas saat jam pelajaran, berarti apa? Disiplin. Nah, ya, menghargai waktu. Nah, menjaga kebersihan. Ternyata kalian sudah bisa membuat nilai-nilai kebajikan yang nanti kamu bisa membiasakan perilaku di dalam kelas atau di luar kelas menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang baik, siswa yang sopan, disiplin, tepat waktu. Bisa, anak? Bisa. Sekarang yang kalian tadi sepakati sudah menjadi nilai-nilai kebajikan. Saya minta Laila tuh untuk menuliskannya kemudian ditempel di sini, ya. Oke? Nah, Laila tuh tuliskan. Jadi disepakati apa? Sudah menjadi nilai kebajikan kan dulu. Saling menyayangi, menghargai. Oke. Selanjutnya alang-alang dituliskan ya tadi datang tepat waktu. Lagi tadi sopan santun. Tadi kan ada tidak boleh berkata kotor, berarti sopan santun. Apa ini yang mau nulis? Bulan ya? Oh, bulan. Nah, apalagi tadi tidak boleh tidur. Oh iya, menjaga kebersihan belum ya? Belum. Menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan tadi. Menjaga kebersihan. Yang sudah silakan ditempel di papan yang merah. Nah, Alan, sini Lang. Nah, sini ya, biar makhluk. Ada lagi, mana yang belum? Bulan, ayo. Oke, nah, sudah? Disiplin tadi belum? Nah, disiplin ditulis lagi. Disiplin. Nah, oke. Sekarang Bu Ina minta kalian, karena ini sudah disepakati nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita, sekarang kamu setuju di sini tanda tangan. Ayo bawa pensil, pulpen atau pulpen ya, tanda tangan di sini. Dari sini biar nggak. Ayo, di sini boleh, jangan di sini ya. Oke. Nah. Gantian. Nah, yang sudah tulis jenengin. Nah, panggilan aja. Terserah, belum teroleh. Sini enggak apa-apa. Nah, ayo nak, ayo. Agar sembarang
Bagaimana perasaannya? Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang kamu keluarkan idenya tadi sudah kita sepakati dalam kelas ini. Ini sudah ada ide kalian di sini dipasang di kelas ya. Jadi ini harus kalian biasakan setiap hari. Ya, kita menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila, karakter, kreatif, ya, inovatif, apalagi berakhlak mulia. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, saya akhiri semoga apa yang kita pelajari ini kita dapat mempraktekkan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.